Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Bapak Ibu sekalian, hari ini insyaallah satu ayat tapi pembahasannya agak cukup lumayan panjang. Sebelum kita melakukan kajian terhadap ayat ini, mari kita sama-sama membaca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallabin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Yas'alunaka madza uhilla lahum Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallabin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Yas'alunaka madza uhilla lahum Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallabin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alaihi wattaqullah
Innallaha sari'ul hisab. Yeah. Alhamdulillah. Sebelum saya membacakan tafsirnya, saya mengutip terlebih dahulu penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Lamma dzakarallahu ta'ala ma harramahu Allah fil ayatil mutaqaddimah. Jadi di ayat yang sebelumnya yang kita pelajari, di ayat yang ketiga, dari surat Al-Maidah itu, Allah menyebutkan tentang apa yang Allah haramkan. Apa yang diharamkan? Yang jelas yang diharamkan itu al-khaba'ith. Khaba'ith yang buruk, yang jelek. Ad-dharrah. Jadi kalau yang diharamkan oleh Allah pasti membahayakan. Bagi siapa? Limutanawiliha, bagi yang mengkonsumsi. Jadi dharrah di sini yang pertama al-mutanawil. Al-mutanawil. Al-mutanawilu, yang mengkonsumsi. Yang kedua al-amilu, yang memproses, yang masak, yang packing, begitu. Jadi Allah mengharamkan yang buruk. Karena itu diantaranya hurrimat alaikumul al-maitah, gitu, waddam, walahmul khinzir. Ini diantara yang disebutkan oleh Allah. Yang diharamkan oleh Allah, kata Imam Ibnu Katsir, itu pasti buruk. Maitah, buruk, bangkai, gitu. Darah, lahmul khinzir, ad-dharrati, pasti membahayakan. Daging babi ini salah satu, kalau jenengan cermati, kalau punya daging dari babi itu potong ya, jenengan siram dengan minuman sejenis Coca-Cola, itu tinggal mungkin kurang lebih 30 menit itu nanti akan keluar, iya, apa istilahnya? Ya, kenapa? Ya, enggak, setnya lah ya, keluar itu. Itu keluar itu. Padahal baru 30 menit. Beda dengan daging sapi, itu tidak akan keluar, tidak ada, tidak muncul. Jadi ad-dharrah, bahaya ini lil mutanawil dan amil, yang mengkonsumsi. Bahayanya kemana? Fi badanihi, bahaya ini kepada fi badanihi, tubuhnya. Audinihi, membahayakan bagi keselamatan agama yang diyakininya. Badannya otomatis karena di sini mengandung bahaya, berdampak juga kepada kesehatan tubuh. Berarti sejak awal agama Allah, agama Islam ini menjaga kita untuk sehat. Gitu. Ketika tidak sehat itu kan dampak, efek ketika kita mengkonsumsi makanan berlebih, gitu. Kebutuhan akhirnya jadi kolesterol dan sejenisnya itu. Itu karena kita berlebih. Konsep Islam, kulu washrabu wala tusrifu, tidak boleh berlebih. Cuman coba jangan cermati kayak yang sering terjadi pada saat acara pernikahan. Dan itu prasmanan. Menu nasi goreng, kikil, soto, bakso, terus apa malih?
sate, ada mie, ada ini dicicipi, cicipi, semua nyicipinya satu mangkok. Iya. Ketika terasa ndak ditinggal, gitu. Karena itu menurut penelitian dari WHO dan UNESCO, jadi semuanya ini kan badan dari PBB, bahwa negara yang paling boros sampah terbesar dari makanan itu nomor 2 Indonesia. Nggih. Jadi termasuk orang yang boros. Padahal di negara kita banyak juga orang yang hidupnya kekurangan, tapi informasinya begitu. Nggih. Boros. Kenapa? Karena termasuk ketika menunaikan ibadah umroh atau haji, menunya kan banyak itu, kayak katanya, masuk ngambil munjung kata orang Jawa itu. Ternyata rasanya rasa masakan Bangladesh atau Pakistan, sedikit ditinggal begitu. Ketika diingatkan jangan banyak-banyak, ngambil sedikit, kalau kurang nambah. Saya ini bayar. Saya ini bayar. Jadi ibu sekalian, yang diharamkan oleh Allah adalah al-khaba'ith ad-darah. Sudah tidak baik, kemudian memberikan dampak negatif terhadap fisiknya ataupun kepada agamanya. Au kilahuma, dua-duanya ada. Begitu. Dampak fisiknya pun juga, agamanya pun sama. Begitu. Kemudian al-amil yang melakukan aktivitas baik memasak dan lainnya, ini kan berarti at-ta'awun alal boten, ala ta'awanu alal itsmi, bekerja sama dalam dosa. Karena memasakkan. Bagaimana kalau kemudian kerja di sebuah restoran yang di situ juga menjual menu yang diharamkan oleh Allah? Termasuk Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita yang bekerja di toko-toko modern, yang di situ juga menjual makanan yang diharamkan, termasuk minuman. Ketika jadi kasir, dia mencatat transaksi haram itu. Nggih, dosa itu, Pak. Ketika kemudian baik itu makanan atau minuman, semua tercatat. Yang kemudian yang membawa barangnya diantarkan ke mobil si pembeli, itu pun juga kena dosanya. Jadi ini masuk dari sisi dosa itu. Berat, Pak. Karena itu Imam Ibnu Katsir mengatakan lamma dzakarallahu ta'ala ma harramahu fil ayatil mutaqaddimah minal khaba'ith adh-dharrah limutanawiliha imma fi badani aw fi dinihi aw fihima wastathnau fi halatid darurah. Tetapi Allah kemudian membolehkan ketika dalam kondisi darurat. Famanit turro, siapa dalam kondisi terpaksa, famanit turro, maka boleh, tapi tidak boleh ghairu baghin, tidak boleh melampaui batas. Karena itu para ulama membuat sebuah kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi yang darurat itu membolehkan yang terlarang. Tetapi berikutnya ada lagi kandungan berikutnya, ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat itu diperhitungkan hanya sekedar bertahan untuk hidup, bukan aji-aji mumpung. Begitu. Okay.
Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berkenaan dengan dalam kondisi darurat ini, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum. Imam Ibnu Katsir mengatakan sungguh Allah telah merincikan untuk kalian ma harrama 'alaikum, yang diharamkan atas kalian, illa matturirtum, kecuali kalian dalam kondisi terpaksa. Begitu. Jadi yang diharamkan sudah disebutkan oleh Allah, tapi orang masih cari yang gitu. Jadi berarti yang diharamkan ini sudah jelas. Selain dari itu berarti halal pada prinsip awal. Tapi justru kemudian yang halal banyak masih mencari yang haram. Jadi terkadang manusia itu lebih jahat daripada jin, daripada setan. Nggih. Misal nggih, Allah mengharamkan khamr, nggih toh, minuman keras. Ini diharamkan oleh Allah. Ya. Dan ini setan itu selalu mengajak kepada keburukan, kan ngoten? Nggih. Padahal di sini ada jus, gitu, jus anggur, jus mangga, jus melon, semangka, terus jus nangka, sekali waktu jus kelapa muda. Belum pernah kan, nggih? Oh, saya alhamdulillah. Saya pertama kali menikmati jus kelapa muda itu di Nusa Tenggara Timur. Nah, jus kelapa muda, masya Allah lebih enak. Ini kebetulan ada pedagang, nanti bisa buka itu. Nggih. Nggih. Jus kelapa muda Probolinggo. Nggih. Ini banyak yang dihalalkan banyak, tapi minum yang diharamkan loh masih diminum. Padahal setan tidak pernah minum. Berarti manusia lebih geragas daripada. Nggih, Pak. Nggih, setan kan tidak minum khamr. Nggih. Karena itu kemudian kata Ibnu Katsir rahimallah, qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa matturirtum ilaihi. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, ayat yang keempat dari surat Al-Maidah ini ada asbabun nuzulnya. Qala Ibnu Abi Hatim an Adi ibn Hatim. Jadi Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bersumber dari Adi bin Hatim. Ini dari suku At-Tai. At-Tai. Nggih. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Jadi Adi bin Hatim radhiyallahu an bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad harramallahu al-maitah. Allah telah mengharamkan bagi kita bangkai, darah, kemudian daging babi. Kemudian famadza yuhillu lana minha. Terus apa yang dihalalkan oleh Allah untuk kami? Allah kemudian menurunkan ini, yas'alunaka madza uhilla lahum. Jadi mereka ini adalah ashabu Rasulillah, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi sahabat itu bertanya kepada Rasul, madza uhilla lahum, apa yang dihalalkan untuk mereka? Kul, ini perintah Allah kepada Rasul. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, uhilla lakumut thayyibat.
yang dihalalkan untuk kalian yang baik-baik. Berarti yang baik-baik saja yang dihalalkan. Ya. Kemudian, dan ini bisa jenengan lihat penjelasan dari At-Thayyibat itu. Penjelasannya berkenaan dengan Thayyibat sebentar. Sama dengan penjelasan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 105:7. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahu 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat. Jadi yang dihalalkan oleh Allah adalah yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihi al-khaba'ith. Jadi yang diharamkan itu khaba'ith. Nggih. Kemudian timbul pertanyaan, ada riwayat yang lain yang lebih panjang penjelasannya. Jadi setelah bertanya tentang itu, Adi bin Hatim radhiyallahu an bertanya lagi, "Ya Rasulullah, inni ursilul kilab al-mu'allamah." Jadi setelah dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menjelaskan ayat ini, turunnya ayat ini, beliau bertanya, ini hadis riwayat Imam Muslim, tanya, bagaimana kalau saya melepas anjing buruan? Ya, jadi beliau itu berburu, as-said, berburunya dengan al-kilab, kanjing, al-mu'allamah, anjing yang diajari, terdidik, ya, terpelajar, gitu, ya, al-mu'allam. Tetapi kata beliau, wa adhkuru ismallah alaih. Jadi ketika saya melepas anjing saya yang sudah dididik, diajari bagaimana berburu, dilepas dengan menyebut nama Allah. Faqala, Rasulullah menjawab, idza arsalta kalbakal muallam wa dzakarta ismallah fakul ma amsaka alaika. Jadi kalau kamu sudah melepaskan anjing yang sudah terdidik itu, dan ketika melepaskan menyebut nama Allah, fakul, maka makanlah apa yang telah ya, napa anjing itu berarti di napa? Mak tangkap kan ngeten. Gigit, oh terkam. Oh, diterkam, nggih. Diterkam. Kemudian qultu wa in qatalna. Adi bin Hatim ini ingin lebih jelas lagi penjelasannya. Bagaimana kalau kemudian anjing itu yang membunuh? Jadi sampai mati. Qala wa in qatalna. Meskipun terbunuh itu boleh. Malam yusyrikha kalbun laisa minha, dengan syarat tidak ada anjing lain yang terlibat dalam berburu itu. Nggih. Jadi syaratnya harus anjing miliknya. Malam yusyrikha kalbun laisa minha fa innaka idza samaita ala kalbika. Jadi Rasulullah menjelaskan dengan detail. Karena jika engkau melepaskan anjing yang terdidik itu dan engkau mengucapkan basmalah pada saat proses pelepasannya, itu halal. Tetapi walam tusammi ala ghairihi. Kenapa kemudian kalau ada anjing lain yang ikut terlibat, itu tidak boleh dimakan? Karena anjing yang lain itu
dilepaskannya tanpa menyebut nama Allah. Jadi hadis ini memberikan penjelasan kepada kita untuk sifat al-hadzar. Hati-hati. Gitu. Hati-hati. Kalau punya anjing 10 dilepas semua pakai bismillahirrahmanirrahim. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Lepas sudah. Tidak satu-satu. Ayo bismillah. Bismillah. Batan. Iya. Kemudian kultu fa inni armi bil mi'radis saida fa usib. Bagaimana kalau saya kemudian di samping melepas anjing tadi, terus saya melepaskan tombak, ya, lepas tombak dan kena kepada anjing tersebut, apakah boleh saya konsumsi? Qala idza ramaita bil mi'rad fa khazaqa fakulhu. Kalau kemudian Anda melepaskan tombak dan kena di bagian tajamnya, kemudian mati pada saat melepasnya itu dengan basmalah, maka boleh dimakan. Bukan anjingnya, buruannya tadi. Kalau anjingnya kan sampun, Bu. Wa in asaba bi'irdin, tapi kalau kena bukan binatang buruannya, nggih. Kena pada bukan karena di bagian tajamnya yang runcing itu, fa innahu waqid, maka ini dianggap bangkai. Fala takulhu, tidak boleh dimakan. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, idza arsalta kalbaka fadhkurismallah fa in amsaka alaika fa adraktahu hayyan. Tapi ini ada penjelasan lain. Jadi kalau kita melepas binatang buruan kita untuk berburu anjing yang terdidik tadi, kemudian kita lepas dengan basmalah, tapi ketika kita dapati binatang buruan tersebut masih hidup, fadhbahhu, maka sembelihlah, ya. Wa in adraktahu qad kutil, tapi kalau engkau jumpai sudah mati, walam yakul minhu, terus binatang buruan itu tidak memakannya, fakulhu, maka makanlah. Wa in akhadal kalb zakatahu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Adi bin Hatim ini memperjelas. Jadi yang pertama yang dihalalkan adalah yang thayyibat. Yang kedua yang dihalalkan hasil buru, binatang buruan, ya. Tapi dengan syarat ada dua. Jadi al-musad, yang diburu itu syaratnya melepaskan dalam kondisi zikrus mallah, menyebut nama Allah. Dalam tidak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, kan hadisnya tidak menjelaskan secara detail, berarti masuk. Cuman kita biasanya nggih, jijiknya kita itu bukan berarti mengharamkan. Kenapa? Karena Rasulullah tadi, kalau engkau dapati sudah mati pun tetap boleh dikonsumsi. Syaratnya apa tadi? Dilepas dengan menyebut nama Allah, kemudian la yusyrikhu al-kilab al-ukhra, tidak boleh ada anjing yang lain, begitu. Berarti di sini untuk binatang anjing yang atau binatang yang dilatih untuk berburu, kalau sokur ya, punya elang mungkin, diajari sampai kemudian memahami caranya, maka boleh. Fakulu mimna amsakna alaikum. Nah, terus ini masih
lanjut dengan penjelasannya. Ada hadis yang lain bersumber dari Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Qalu ya Rasulullah. Jadi para sahabat itu saking hati-hatinya terkait dengan makanan, mereka bertanya kepada Rasul, inna qauman ya'tunana hadithu ahduhum bi kufrin. Ibunda Aisyah menjelaskan kepada kita bagaimana kalau datang kepada kami orang yang baru saja masuk Islam, baru saja masuk Islam, datang kepada kami membawa daging, ya toh, la nadri, kami tidak tahu karena dia baru menyatakan diri masuk Islam, belum mengerti tata cara menyembelih dalam Islam. La nadri, adzukira rasmullah, apakah disebut nama Allah, amlah atau tidak. Bagaimana dengan daging yang dikirim, ayam goreng yang dikirim, bebek goreng yang dikirim, atau merpati goreng. Ya. Kalau lele tidak ada masalah. Lele tidak perlu dibismillah. Nggih. Kata Rasulullah SAW, samullah. Jadi ketika kita mengkonsumsi harus membaca bismillah. Wa kulu, kata Rasulullah. Jadi kalau mereka hadithu ahdin bil Islam, baru masuk Islam. Nah, tapi ya di masyarakat kita rata-rata yang berbeda keyakinan dengan kita itu membeli ayamnya di pasar, nggih, daging. Nah, disinilah sesungguhnya yang sering saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, kita harus, sebenarnya ini juga yang sering saya ulang adalah peluang bisnis yang jelas. Binatang yang kita sembelih, yang kita jual halal, supaya yang membeli itu tenang, begitu. Gitu. Kalau punya, saya lihat di daerah Pasuruan itu ada yang Bapak Ibu sekalian, apa namanya, memulai usaha menyembelih sapi. Dalam nggih, mboten, maksud saya ini memulainya dari tidak punya pelanggan, belum punya pelanggan, tapi ingin proses penyembelihannya jelas. Ini untuk sapinya, ada yang situ. Sekarang itu saya beberapa kali lewat setelah jam 2 dini hari, saya coba lewat situ, sudah banyak yang ngantri. Artinya ini peluang besar. Di Probolinggo ada jamaah pengajian kita yang di sini juga ada yang melayani penyembelihan ayam. Nah, maksud saya ini kan jelas kalau kita beli dan halal, begitu ya. Nah, tinggal sapi. Kenapa? Saya pernah dapat informasi kalau nggak salah di 2015 yang lalu, begitu. 2015 atau 2016. Itu ada dari Lumajang itu mengirim daging babi. Nah, saya sempat diskusi dengan salah satu petugas di dinas terkait bahwa kebutuhan di Probolinggo itu berapa sih sesungguhnya. Itu katanya antara 2 sampai 3 ekor kebutuhan daging per hari, daging babi, gitu kan. Tapi yang dikirim itu 4 ekor. Bahkan ada, untuk apa, ternyata ada yang digunakan tambahan pembuatan pentol, begitu. Saya pernah, cuman saya tidak tahu detail nggih tempat penjualannya. Jadi salah satu jamaah kajian kita waktu itu ada warga non muslim yang memang belanja di situ, beli bakso. Ditanya oleh sini, kok rasanya hari ini beda pentolnya, tidak seperti biasanya. Dijawab, iya Cik, tidak ada, begitu. Jadi iya Cik, tidak ada, gitu. Berarti di situ ada tambahan. Iya, itu kan bahasanya ini.
Nah, artinya ini kan berarti perlu ini. Artinya kita menuntut kita hati dalam ini, dalam mengkonsumsi. Begitu. Makanya memang harus betul-betul. Kenapa? Al halalu bayyin, nggih. Wal haramu bayyin. Tapi kalau keliru baca ya repot. Al halalu ben wal haramu ben. Nggih ta? Itu kan repot ini. Halal biar, haram ben. Ya, ben semua. Nah, sekarang kalau umpamanya di antara bahan baku pentol umpamanya nggih, misal dagingnya 3 kilo, di sini dikasih 1/4. Itu kan sudah kena semua, Pak. 30.000. Lah, lebih murah. Padahal daging sapi 80-an ke atas, nggih toh? Nggih. Nah, inilah yang maksud saya kita harus hati-hati, karena itu bahasa Rasulullah SAW, wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, di sini kan berarti harus ada yang memastikan penjualan-penjualan itu benar-benar halal. Ini peluang. Jadi berikutnya penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Wa rawa Muslimun wa ahlus sunan. Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, Imam Abu Dawud meriwayatkan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, idza dakhala ar-rajulu baitahu. Nah, ini pentingnya wadhkurusmallahi alaihi. Sebutlah nama Allah atasnya, atas makanan yang akan kita konsumsi. Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara ismallah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitan. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau kita masuk rumah kemudian menyebut nama Allah, mengucapkan salam, menyebut nama Allah di saat kita mengkonsumsi makanan, maka syaitan menyatakan la mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat bermalam untuk kita di rumah ini dan tidak ada jamuan makan malam. Berarti setannya datangnya waktu malam. Wa idza dakhala wa lam yadhkur ismallah. Tapi ketika masuk rumah tidak menyebut nama Allah, yaitu tidak mengucapkan salam inda dukhulihi, qala syaitan. Syaitan itu menyatakan adraktumul mabit. Kalian punya tempat tinggal bermalam di rumah ini. Fa idza lam yadhkur ismallah inda ta'amihi, kemudian ketika mengkonsumsi tanpa menyebut nama Allah, maka setan mengatakan adraktumul mabit wal asya. Kita mendapatkan tempat tinggal untuk bermalam sekaligus jamuan makan malam. Karena itu biasanya indikatornya kalau kita masuk rumah tanpa salam itu subuhnya telat. Atau yang kedua, sudah dengan azan tapi masih juga tidak segera bangun. Itu indikator. Sehingga kita mengatakan, oh sebentar. Kan sekarang jam subuhnya kan 03.46 nggih. 03.46. 10 menit sebelumnya sudah tarhim, gitu. Nggih. Azan jam. Gitu kan nggih? Sudah tahu azan, kemudian qomatnya jarak antara azan dan qomat umpamanya 15 menit. Nanti sholatnya berarti jam 4. Sekarang bangun, duduk, layah. Qomat, imamnya bacaannya panjang. Berarti agak santai. Ini akhirnya kebabas. Itu. Berarti indikasi masuk rumah dan makan malam tidak membaca nama Allah. Itu indikatornya, Pak. Karena ketika kemudian kita masuk dan berdoa, sudah tidak ada tempat untuk dia bermalam di rumah kita, mengganggu rumah tangga kita. Jadi ini yang kita harus perhatikan. Kenapa? Wadhkurismallah alaih. Kemudian Bapak Ibu sekalian, coba jenengan cermati. Setelah Allah menyebutkan yang dihalalkan dan yang diharamkan, Allah mengingatkan, wattaqullah, hati-hati, takutlah kamu kepada Allah.
Kenapa? Innallaha sari'ul hisab. Allah itu cepat menghisabnya. Proses hisabnya cepat. Jadi ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita harus hati-hati karena Allah sudah menjelaskan yang halal, menjelaskan yang haram. Tinggal bagaimana kita mensikapi. Yang jelas hadis-hadis Rasulullah pun juga memberikan petunjuk tentang itu. Ya, barangkali ada yang perlu didiskusikan. Monggo dokter. Nggih. 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 Ya. Nggih. Pertama, sekarang di beberapa restoran modern kan melihat nggih, geliat masyarakat muslim Indonesia untuk kemudian mendorong adanya aturan produk halal. Gitu, sudah mulai mendorong. Sehingga kemudian menuntut adanya sertifikasi halal. Sertifikasi halal. Nggih. Di tempat kita ini memang beda. Waktu saya pernah di Australia itu, nggih, di situ ada tertulis masakan Asia Tenggara. Lah berarti kan cocok dengan lidah kita, gitu. Saya datang ke sana. Kemudian tanya, "You're Muslim?" Saya ngangguk karena tidak bisa bahasa Inggris. No. Sebelah sana katanya. Jadi di sana seperti itu. Padahal negaranya non, gitu kan. Jadi ketika kita ketahuan bahwa Muslim, dia menyatakan ini makanan tidak halal untuk Anda. Begitu. Di Singapura jelas Pak, itu ada makanan halal dan ya restoran yang halal dan itu sudah jelas ada sertifikasinya. Nah, kita di warung-warung kita itu tidak ada. Gitu. Gitu. Begitu, tidak ada. Sama ketika pernah di Hongkong pun juga sama. Ketika saya di Hongkong nyampe, kan itu ada minuman kaleng ya. Nah, orang-orang, wah ini kayaknya seger. Saya katakan, Pak, ini minuman keras. Loh, hamar Ustaz. Iya, sudah dibawa pulang maunya untuk oleh-oleh minuman khas Hongkong. Katakan padahal ini. Ketika di Hongkong katakan ini makanan tidak halal. No, gitu kan. Muslim no, gitu katanya. Di sini Muslim tidak boleh, begitu Mas. Ya sudah. Nah, terus karena itu beberapa restoran modern sekarang banyak yang mengajukan meskipun pemiliknya non Muslim. Untuk apa? Karena memang pangsa pasarnya juga begitu. Sekarang sudah pangsa pasarnya Muslim. Nah, dalam konteks ini, kalau umpamanya di restoran-restoran itu, makanya jenengan cari yang ada sertifikat halal, gitu kan, gitu. Di beberapa jenengan Ketunjungan Plaza dan lain sebagainya itu sudah ada. Nah, kalau sudah itu bismillah. Terus yang kedua kan ada etika tadi, ya toh, kita mengucapkan membacanya basmalah. Nah, ada beberapa restoran yang rumah makan yang sempat saya ceritakan beberapa waktu yang lalu ada campuran didih. Jadi di sini pertama berupaya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Saya pernah juga di salah satu di nasi goreng kan, nggih. Nasi goreng itu ada Ibu, dikasih namanya angciu, nggih. Jadi itu ketika api dibesarkan ngebros gitu. Itu saya tanya, pakai angciu? Nggih Pak, ini damel angciu. Oh kalau gitu saya tidak jadi pesan. Loh tapi sampun nasi goreng nih. Nggih pun dibayar mawon. Dan kemudian yang lain dia tanya, ini pakai mboten, saya orang Muslim, saya sholat 5 waktu, tidak boleh makanan ini Pak. Kami tidak. Jadi ini perlu kita hati-hati.
Jadi harus hati-hati. Nggih. Nah, kecuali kalau tahu bahwa restoran itu tempat masakannya, tempat memasaknya antara yang halal dan tidak dicampur. Nah, maka dalam konteks itu lebih baik kita harus menjauh. Kenapa? Tadi wa bainahuma umurun mustabih. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Lah, kalau umpamanya jenengan, saya ini berlima. Terus saya masuk rumah, assalamualaikum. Yang belakang enggak ada masalah. Karena sudah ya rombongan. Tapi kalau kan enggak mungkin, Mbak. Yang masuk rumah pas seperti di sini tempat ini pengajian gitu. Umpamanya saya tinggal sini. Jenengan datang, assalamualaikum. Jadi ngaten. Oh, kalau ada jeda waktu misalnya sampai 5-7 menit, kita udah salam terus itu Mas. Oh iya, harus mengucapkan salam karena ketika tidak dia mengundang hadirnya makhluk Allah yang seperti itu. Cekap nggih Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ngapunten Pak Ali waktunya. Mudah-mudahan kajian kita menjadi catatan amal saleh kita semua. Kehadiran kita membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita menjadi orang-orang yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan di konsumsi. Bagi yang punya hajat, ada kepentingan, monggo boleh lebih dulu.